Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai masih seputar function ya. Nah, kita akan mempelajari mengenai default parameter di function ya. Mulainya silahkan teman-teman buka teks editornya dan buka terminalnya. Nah, saya akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Kemudian kita coba lihat. Oke, kita akan membuat direktori 36 ya. Ini JavaScript default parameter. Saya akan clear screen, kemudian saya akan masuk ke neovim-nya seperti ini. Dan saya akan buka sidebar-nya. Ternyata ini belum masuk. Kita cd 36. Oke, clear screen, kita akan masuk ke direktorinya. Oke, kita bikin file index.html, kemudian tekan A lagi, folder js, script.js. Oke, kemudian kita akan gunakan ini. Kemudian kita juga akan menggunakan file html. Kita jalankan html-nya. Oke, ini kita akan hapus. Oke, ini kita save ya. Nah, kita masuk ke JavaScript-nya. Sidebar-nya kita tutup. Oke, sekarang kita akan kasih note dikit. Note. Nah, default parameter diperkenalkan setelah ES6 ya. Nah, ini diperkenalkan setelah ES6. Nah, default parameter itu bisa kita gunakan dengan contoh ini ya. Di sini function, kemudian di sini namanya, kemudian di sini ada parameter, kemudian di sini ada defaultnya seperti ini ya. Kemudian di sini ada operasionalnya, ada argumen atau script ya. Nah, di sini ada scriptnya. Nah, ini perintah dasarnya seperti ini. Parameter, kemudian di sini ada default parameternya. Ini sejak S6. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan parameter, tidak menggunakan default parameter, ini misalkan contoh fungsi yang supaya lebih jelas ya. Mana yang disebut parameter, mana yang disebut argumen. Ini saya kasih contoh dulu. Function add, ini sebuah fungsi biasa ya, ada x dan y, misalkan seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan returnkan x plus y. Nah, kemudian di sini kita akan panggil add. Nah, kemudian kita akan 100,200. Nah, kita save. Nah, dari dua script seperti ini kita bisa membuat kesimpulan bahwa parameter yang ditentukan, parameter adalah apa yang ditentukan dalam deklarasi fungsi. Nah, contohnya di sini berarti, nah ini yang menjadi parameter x dan y adalah parameter. Nah, sedangkan 100 dan 200 ini adalah argumen. Nah, jadi parameter adalah apa yang ditentukan dalam deklarasi fungsi. Nah, ini dideklarasikan ketika membuat fungsi ya. Dan argumen adalah apa-apa yang diberikan ke dalam fungsi. Itu ya perbedaan parameter dan argumen. Takutnya nanti kita udah eh, ngobrolin itu tapi dari sisi maknanya teman-teman belum begitu paham. Nah, tanpa menggunakan default parameter, kita misalkan gini ya, kita memiliki fungsi say hello ya, seperti ini. Nah, di sini kita memiliki parameter
message-nya. Misalkan di sini ya. Nah, parameternya message. Nah, kita kalau misalkan tanpa buat default di S6 ini sebelumnya, ini harus dicek dulu tipe of message tidak sama dengan undefined. Ini pakai undefined karena kalau misalkan tidak terdefinisi ini defaultnya undefined ya. Nah, kita cek maka message-nya kita akan isi dengan apa? Misalkan hi, seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Kita akan isi kalau misalkan tidak terdefinisi, kita akan tampilkan hi. Maka ketika kita konsol di sini dot log message. Nah, seperti ini. Nah, kita coba panggil di sini ya. Say misalkan kita kosong tanpa parameter ya. Ini kosong. Nah, kita coba jalankan live servernya. Ctrl L. Nah, live servernya jalan, klik kanan, inspect konsol. Nah, di sini jalan ya. Hai. Nah, kita membuat parameter manual. Nah, sudah jalan. Escape shift H. Oke. Kita masuk lagi. Nah, di sini udah ada pengecekannya. Jadi, ketika tidak memasukkan parameter, ya jadinya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menambahkan parameter, misalkan di sini saya apa ya? Hello. Kita save. Nah, maka ini pesannya muncul hello ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita sederhanakan ya. Nah, kita bisa sederhanakan. Kita override function. Oke. Ini kita akan tulis ulang untuk fungsinya. Message. Nah, di sini message ini kita bisa buat parameternya sama dengan hi. Seperti ini. Nah, di sini di dalamnya kita bisa langsung konsol .log message. Nah, ini cara lebih sederhananya. Ini supaya teman-teman lebih tahu ya. Ini misalkan kita kasih hi2 deh. Supaya lebih jelas ya. Pasti panggil ya, dia jadi hi2 ya. Karena kita yang paling bawahnya akan diambil. Biar lebih jelas. Oke, kita sudah berhasil tuh membuat lebih simpel ya. Sejak S6 kita bisa default bisa digunakan seperti ini parameternya. Oke, itu kita membuat sebuah parameter dengan default parameternya hi. Nah, sekarang kita coba untuk membuat contoh lain tentang parameter. Misalkan kita membuat function, ini pengetahuan ya. Function misalkan create div, walaupun materinya belum nyampe, kita sedikit singgung ya terkait dengan ini. Misalkan saya mau membuat variabel di sini parameter height. Nah, height ini kita kasih parameternya 100 pixel. Oke. Misalkan dengan tanda koma. Width kita kasih 100 pixel juga. Nah, kemudian ini untuk border kita kasih taruhlah solid 1 pixel. Red ya, kita kasih. Misalkan kita akan buat div, ini akan kita ambil dari dokumen dot create elemen. Nah, kita akan kasih elemen div ya, seperti ini. Oke, kemudian kita akan kasih juga div dot style dot style. Nah, dot height. Nah, ini akan kita kasih height. Oke.
div dot style dot width. Nah, ini akan kita kasih variabel width. Div dot style dot border, ini akan kita kasih parameter border. Oke, setelahnya kita akan coba kasih dokumen dot body. Nah, kita akan kasih append child, kita akan masukkan div, kemudian kita akan returnkan div-nya. Oke, kita save. Nah, sekarang kita akan panggil create div. Nah, kita tanpa menggunakan parameter. Nah, dia error ya. Kenapa error? Karena kita mendeklarasikan body ini sebelum body itu di load. Ini kita bisa skip, kita geser ya. Nah, ini kita taruh di dalam body ya, supaya bodinya itu load dulu baru dibaca. Ini bisa kita pindah sini, lalu kita save ya, bukan create event ya, tapi create element. Nah, kita save. Nah, sekarang sudah muncul ya. Nah, ini ketika kita memanggil tanpa parameter. Tadi ada error dan kita harus pindahkan ke body ya. Sekarang ini sudah jalan. Nah, sekarang kita coba isi dengan beberapa parameter. Misalkan kita akan create div. Di sini kita kasih undefinite, kemudian kasih undefinite, kemudian nah kita kasih parameter solid 5px blue, misalkan ini ya, kita save. Nah, lihat di sini sudah terbentuk solid warna blue. Ini kita juga menggunakan default parameter. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita coba contoh lain untuk mengevaluasi parameter ya. Nah, contohnya ini kita gunakan untuk mengevaluasi parameter. Nah, misalkan kita memiliki function put. Nah, put ini kita akan ambil variabel toy dan toy box. Ini adalah sebuah array. Kita kasih parameternya ya, bahwa toy box adalah sebuah array. Nah, di dalamnya kita akan masukkan toy box. Karena toy box adalah sebuah array, kita bisa dot push, kita bisa masukkan datanya, data toy. Nah, toynya kita masukkan ke dalam box. Nah, sekarang kita returnkan untuk toy boxnya. Oke, ini kita save. Nah, kemudian di sini kita tinggal panggil console dot log. Nah, kita akan put misalkan toy cars. Nah, kita akan save. Nah, lihat di sini ada array-nya ya, toy cars. Nah, misalkan kita lakukan lagi toy bear, misalkan seperti ini. Nah, dia tidak menyatu ya, jadinya sendiri-sendiri. Nah, kalau misalkan ingin ini menyatu, maka ini dimasukkan nih put ini ke sini, karena parameter keduanya adalah sebuah array. Nah, kita bisa masukkan ke sini put. Nah, sini baru toys 2 misalkan. Nah, kalau kita save,
Nah, ini jadinya baru nyatu ya. Jadi toys 2 ini udah ada isinya, kemudian dimasukin lagi toys bear. Jadinya ada 2. Nah, ini kalau misalkan ingin masuk ke dalam array, tapi kalau misalkan tidak kita masukkan, ini jadinya sendiri-sendiri seperti ini. Oke, ini. Nah, cara seperti ini juga kita bisa lakukan ya. Nah, anggaplah nanti teman-teman bisa latihan sendiri untuk array seperti ini. Nah, kita sekarang menggunakan parameter lain untuk default. Nah, parameter lain untuk default. Nah, contohnya misalkan kita memiliki function, kemudian di sini ada fungsi add ya. Kita akan definisikan x sama dengan 1. Nah, kemudian kita definisikan y sama dengan x dan z sama dengan x plus y. Seperti ini. Ini kita menggunakan default parameter dari parameter lain. Nah, dari sini kita bisa returnkan misalkan x tambah y tambah z seperti ini ya. Oke, kemudian dari sini tinggal kita cetak console.log add seperti ini. Kita save, lihat dia jadinya 4 ya. Ini menggunakan default parameter dari parameter lain. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan fungsi sebagai default. Jadi bukan hanya parameter dari parameter lain, tapi parameternya kita bisa mengambil dari fungsi. Misalkan saya memiliki function add juga ya, add. Oh, bukan pakai add lah, kita pakai yang lain ya biar lebih jelas. Kita bikin variabel dulu. Let text rate, misalkan kita mau ngitung ppn ya, text rate. Nah, ini kita akan menggunakan metode ES6 ya. Function adalah sebuah function yang akan mereturnkan 0,1. Jadi ini bahasanya variable text adalah sebuah function yang isinya returnnya 0,1 seperti ini. Nah, kita tinggal gunakan untuk parameter. Kita akan buat lagi let get price. Nah, get price ini kita akan gunakan sebagai variabel yang isinya adalah function. Nah, di sini ada price di mana teks adalah isinya price dikali dengan text rate. Nah, ini kita panggil di sini sebagai default parameter. Nah, sekarang kita tinggal returnkan price ditambah dengan teks. Ini kebanyakan ya. Tambah dengan teks. Nah, ini ya. Kita returnkan price ditambah dengan teks. Nah, tinggal kita cetak nih. Console.log kita akan panggil yaitu get price. Get price misalkan kita kasih 100 lah. Kita save, lihat hasilnya adalah 110 karena sudah proses pengalian dulu ya, kemudian dijumlahkan. Nah, kita sudah. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan objek argumen. Nah, objek argumen itu dimiliki oleh setiap argumen. Jadi contoh gini ya, kita memiliki function add, kita override lagi add-nya ya. Sini misalkan x, y sama dengan 1, z sama dengan 2. Nah, misalkan ini kita
cetak console.log. Nah, ini argumen bisa kita panggil argumen dot length misalkan nih. Kita ingin tahu berapa nih argumen lengthnya. Nah, kita baru returnkan misalkan X ditambah dengan Y ditambah dengan Z. Nah, ini kita returnkan. Nah, kemudian kita baru di sini panggil add. Akan kita kasih satu parameter. Ini harusnya returnnya 1. Lengthnya 1. Nah, lihat 1 ya. Nah, kalau misalkan kita panggil lagi add, kemudian kita kasih parameter 10, 20, 30. Ini harusnya jadinya 3 returnnya. Tuh, dia menghasilkan return 3. Nah, kita sudah berhasil menggunakan ini ya, parameter argumen length. Nah, itulah kira-kira lah untuk tutorial kali ini ya. Jadi, kalau kita lanjut terus terlalu panjang. Tapi intinya kita sudah membahas mengenai default parameter. Jadi default parameter diperkenalkan sejak ES6. Nah, sebelumnya kita untuk menggunakan default kita harus cek dulu seperti ini. Nah, sejak ES6 kita bisa sederhanakan dengan seperti ini. Dan ke bawah kita sudah coba gunakan ya default parameter sebagai beberapa fungsi dan contoh. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.